Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat Yudas. Dan untuk itu, pertama-tama saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam surat pendeknya ini, Yudas memperingatkan orang-orang Yahudi Kristen akan kehadiran guru-guru palsu, yaitu para pengajar-pengajar sesat dan para pendosa di dalam gereja. Mereka itu mengajarkan bahwa karena kasih karunia Allah itu cuma-cuma, maka sikap hidup yang baik atau tingkah laku kita tidaklah penting. Mereka bisa berbuat apa saja yang mereka suka tanpa harus merasa bersalah. Nah, merespon ajaran sesat yang seperti itu, Yudas mengingatkan bahwa ada penghukuman bagi mereka yang hidup tidak bermoral. Ada orang yang mengaku mengasihi Tuhan tetapi tidak mau mentaatinya. Hal ini tidaklah benar dan tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk kehidupan di dalam dosa. Yudas menyatakan dengan tegas bahwa keselamatan adalah anugerah atau kasih karunia Allah, yaitu pemberian yang bersifat cuma-cuma atau gratis. Kita menerima keselamatan hanya dengan percaya. Namun demikian tidak berarti bahwa kita boleh melakukan apa saja menurut kehendak kita. Keselamatan diberikan dengan cuma-cuma agar kita hidup di dalam kebenaran. Rasul Paulus menulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jelas bahwa kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah bagi kita. Nah, perhatikan juga kehendak Allah atas kita berkenaan dengan kasih karunia dan dosa. Dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai yang kedua, ketika berbicara tentang baptisan, Rasul Paulus menulis, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Jelas bahwa kasih karunia keselamatan bukanlah izin bagi kita untuk hidup di dalam dosa. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, Rasul Paulus juga menulis, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menyatakan kebenaran ini. Yudas juga menyebutkan apa saja yang disebut sebagai dosa penyalahgunaan kasih karunia, yaitu hidup dalam hawa nafsu, menuruti keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh, hidup secara fasik, yaitu mengenal kebenaran tetapi tidak mentaatinya, suka menggerutu dan mengeluh bahkan menjilat. Dalam ayat yang ke-16, Yudas menuliskan,
Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Yudas juga menyatakan tentang hukuman bagi orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang ditentukan untuk dihukum dan akan dihakimi. Dalam ayat 14-15 Yudas menulis juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Yudas memberikan contoh penghakiman Allah atas Israel yang tidak hidup dalam kebenaran. Penghakiman atas malaikat-malaikat yang tidak taat dan penghakiman atas Sodom dan Gomora. Pada ayat 5-7 dia menuliskan, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak melakukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Yudas menyatakan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, kita harus hidup benar dalam kasih karunia Allah. Hidup benar dengan membangun kehidupan yang sesuai dengan firman Allah. Hidup benar dengan berdoa senantiasa. Hidup benar dengan memelihara kekudusan dan melayani sesama. Perhatikan apa yang Yudas tulis dalam ayat 20-23. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang dikaruniai keselamatan, jangan sia-siakan kasih karunia itu dengan hidup di dalam dosa. Tetapi mari kita hidup benar dalam kasih karunia Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.